Janjangan kosong kelapa sawit selain memiliki kandungan unsur hara yang sangat kompleks, dia juga sangat berperan aktif sebagai pupuk organik pembenah tanah yang sangat luar biasa. Itu ada cacing kelihatan ya, bukti tanah menjadi subur dan akar-akar serat baru pun banyak bermunculan di bawahnya yang siap untuk menyerap seluruh kandungan unsur hara pada janjangan kosong tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita makan dulu ya teman-teman sebelum memberi makan kepada tanaman kelapa sawit kita. Salam sukses, salam sejahtera untuk petani sawit di seluruh Indonesia. Semoga senantiasa sehat sentosa. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jangkos atau janjangan kosong kelapa sawit yang sangat-sangat luar biasa manfaatnya terhadap perkebunan atau tanaman kelapa sawit kita. Maka beruntunglah para planter atau para petani sawit yang lokasi kebun kelapa sawitnya tidak jauh dari pabrik pengolahan kelapa sawit. Karena jangkos itu merupakan limbah padat yang dihasilkan pabrik pengolahan kelapa sawit dari TBS menjadi minyak CPO yang jumlahnya pasti sangat berlimpah. Karena dari TBS yang diolah menjadi CPO itu menghasilkan limbah padat jangkos sebanyak 23% dari total TBS yang diolah. Walaupun untuk mendapatkan jangkos ini tidak gratis ya teman-teman. Tentunya ya ada biaya transportasi lah pasti ya, tergantung jauh dan dekatnya lokasi kebun kelapa sawit kita dengan pabrik pengolahan kelapa sawit. Apa saja kandungan unsur hara yang terdapat pada jangkos atau janjangan kosong kelapa sawit ini dan apa saja manfaatnya terhadap perkebunan kelapa sawit kita? Silahkan simak dan ikuti video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Menurut hasil riset para praktisi perkebunan kelapa sawit, di dalam 1 ton jangkos atau janjangan kosong kelapa sawit itu memiliki persentase unsur hara utama, yakni nitrogen setara dengan 3,6 kg atau sebanding dengan pupuk urea 8 kg, fosfat setara dengan 0,9 kg atau sebanding dengan pupuk rok fosfat atau TSP 2,9 kg, kalium setara dengan 11 kg atau sebanding dengan pupuk MOP atau KCl 18,3 kg, magnesium setara dengan 1,4 kg atau sebanding dengan pupuk kisrit atau dolomit 5 kg. Namun demikian, dekomposisi atau terurainya kandungan unsur hara yang terdapat di dalam jangkos atau janjangan kosong kelapa sawit itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Nomor 1, nitrogen membutuhkan waktu 205 hari untuk bisa terdekomposisi. Nomor 2, fosfat membutuhkan waktu 85 hari untuk bisa terdekomposisi. Nomor 3, kalium membutuhkan waktu 25 hari untuk bisa terdekomposisi. Nomor 4, magnesium membutuhkan waktu 115 hari untuk bisa terdekomposisi. Maka dari itu di sini kandungan unsur hara yang paling cepat terdekomposisi atau terurai dengan tanah adalah kalium dan yang paling lama adalah unsur hara nitrogen. Maka dari itu teman-teman petani sawit, apabila sudah mendapatkan jangkos atau janjangan kosong kelapa sawit ini akan sangat lebih bagus jika langsung diaplikasikan terhadap tanaman kelapa sawit kita. Jangan sampai dibiarkan menumpuk lebih dari 25 hari karena dikhawatirkan kandungan unsur hara kalium yang paling cepat terdekomposisi akan berkurang bahkan hilang kandungannya. Akan tetapi teman-teman, di dalam proses dekomposisi jangkos atau janjangan kosong kelapa sawit ini yang membutuhkan waktu cukup lama, justru itu merupakan suatu kelebihan tersendiri. Di dalam menunggu terurainya
atau terdekomposisinya unsur hara utama, aplikasi jangkos ini sangat efektif sebagai mulsa atau penutup permukaan tanah di daerah perakaran kelapa sawit. Cara ini dapat menurunkan temperatur tanah atau mempertahankan kelembaban tanah. Juga menambah persentase bahan organik dalam tanah melalui proses mineralisasi dari jangkos oleh penguraian mikroorganisme atau mikrofauna. Dan juga mencegah erosi permukaan oleh aliran air hujan sehingga tetesan air hujan secara perlahan-lahan mengalir ke dalam tanah, dan juga mampu mengurangi kerugian nutrisi melalui proses pencucian dan aliran permukaan tersebut, mengurangi penguapan air tanah, memperbaiki penyimpanan tingkat kelembapan tanah, serta membantu menyangga air tanah, mengurangi fluktuasi tingkat panas pada tanah karena temperatur tanah pada tengah hari terdapat 40-45 derajat Celcius pada tanah terbuka, sedangkan tanah di bawah lapisan bahan pembusukan sekitar 25-35 derajat Celcius, dan juga memperbaiki derajat pH tanah yang dibutuhkan untuk perkebunan kelapa sawit berkisar antara 5 sampai 5,5. Dan yang paling penting adalah merangsang pertumbuhan akar serap tanaman kelapa sawit sehingga akar dapat berfungsi secara optimal dalam menyerap air dan mineral di dalam tanah. Sangat luar biasa bukan teman-teman efek dari penggunaan jangkos sebagai pupuk organik? Selain mengurangi penggunaan pupuk kimia 30-50%, ada 7 kelebihan di dalam pengaplikasian jangkos sebagai pupuk untuk tanaman kelapa sawit kita. 1. Memiliki kandungan unsur hara yang sangat kompleks, terutama unsur hara kalium. 2. Menambah persentase bahan organik dalam tanah. 3. Mencegah erosi permukaan oleh aliran air hujan. 4. Mengurangi penguapan air di dalam tanah. 5. Mengurangi fluktuasi tingkat panas pada tanah. 6. Memperbaiki derajat pH tanah. 7. Merangsang pertumbuhan akar serap tanaman. Jangkos atau janjangan kosong kelapa sawit ini sangat kaya akan kandungan bahan organik dan nutrisi bagi tanaman. Aplikasi jangkos dapat meningkatkan proses dekomposisi sehingga kandungan fisik, biologi, dan kimia pada tanah dapat meningkat. Cukup sekian pembahasan tentang jangkos atau janjangan kosong kelapa sawit sebagai pupuk organik di dalam perkebunan kelapa sawit. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Salam sukses, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga senantiasa sehat sentosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.